Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan dan melanjutkan materi bab trigonometri kita. Sebelumnya kita belajar perbandingan pada segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang kamu akan melanjutkan lagi pembahasan berikutnya, perbandingan sudut-sudut istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena sudut-sudut ini akan menjadi acuan kamu untuk ke materi selanjutnya. Mau dia sudut di atas 90, acuannya semua dari sudut istimewa ini. Gitu. Oke. Mungkin ada yang tidak istimewa, tapi itu harus pakai kalkulator atau enggak di soal harus ya diketahui biar mempermudah kamu. Tapi kalau untuk yang sudut istimewa nggak mungkin Ibu kasih tahu ya, karena kamu harus menghafalkannya. Nah, sebelum ke situ, Ibu ingin mengungkapkan kenapa sih bisa kan kamu mungkin udah belajar nih di pelajaran lain mungkin ya, mungkin di matpam atau di fisika mungkin udah ada kenapa sih sin 30 itu bisa setengah gitu ya, dan lain-lain, kenapa ya bisa seperti itu gitu. Nah, di sini Ibu akan mencoba menerangkannya kepada kalian. Check it out. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sudut 0 derajat. Nah, kalau sudut 0 derajat ini Ibu perlu kartesius, sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau misalnya 0 derajat, berarti ya kamu ngebayangin busur misalnya. 0 derajat ya pasti dari sini ya. Di sini Ibu akan menebalkan sedikit lah. Nah, inilah kira-kira 0 derajat itu ya. Nah, misalnya panjangnya ini 1. Dari sini ke sini ya, panjangnya 1 satuan gitu. Oke, berarti titik ini disebut berapa, 1,0 ya kan? Jangan sampai kebalik. Oke, artinya X-nya 1, Y-nya 0 gitu kan? Oke. Nah, di sini kita tuh sebenarnya belajar lingkaran ya kan? Ini sebenarnya masuk di kuadran 1. Nanti ini kuadran 1, nanti kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu kan membentuk lingkaran. Nah, kalau namanya lingkaran, dia punya satu unsur yang sangat spesial, nggak ada di yang lain, yaitu jari-jari ya, atau R, radius R. Nah, R-nya itu di sini sebagai, kita bisa katakan dia sebagai sisi miring, gitu. Nah, kamu udah tahu rumus-rumus sin apa, cos apa, tan apa, bahkan arkesnya atau kebalikannya, mudah hafal. Nah, kita pakai itu untuk menjelaskan sudut-sudut istimewa di sini, gitu ya. Oke. Nah, yang berarti kalau untuk mencari R-nya, berarti R sama dengan, kita pakai Pitagoras ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, ya kan? Berarti kita langsung aja ya, 1 kuadrat tambah 0 kuadrat gitu kan. Berarti R-nya akar 1 kuadrat. Akar 1 kuadrat apa? 1. Gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya memang kalau Ibu ajarkan sama kalian kan, kok nggak plus minus, Bu? Iya, memang. Sebenarnya plus minus. Tapi kan kita nggak mungkin ngambil yang minus. Mana ada jari-jari minus, ya kan? Mungkin jarak itu minus. Jadi kita ngambil yang plusnya, yaitu 1. Gitu. Nah, kita udah punya X, Y, sama R. Sekarang kita cari sin-nya. Sin 0 derajat. Nah, kita udah tahu ya rumusin apa? Demi, depan per miring. Berarti depannya itu apa? Ada yang tahu depannya apa? Ya, depannya itu dia Y-nya. Jadi kamu bayangin 0 derajat. Terus gambarnya tuh ada yang di halaman
halaman berapa ya, 44, nomor 4. Nah seperti itulah kira-kira gambarnya. Tapi kan itu untuk yang sudutnya di atas 0, di bawah 90 kan. Nah ini tuh yang 0 gitu, yang 0 derajat. Ya udah sama aja perlakuannya gitu ya. Jadi Y per R, miringnya kan R tadi Bu bilang ya, berarti Y-nya 0, R-nya 1. 0 per 1 apa? Yo, jangan sampai salah, 0 ya. Oke, terus cos-nya, cos itu berarti samping X per R, berarti 1 per 1 ya, X-nya 1 kan. Nah terus hasilnya 1. Nah tan 0 derajat itu adalah desa ya, Y per X, berarti 0 per X-nya 1, 0 juga. Oke, nah kamu lakukan itu juga di arkesnya dari sin cos sama tan, yaitu kosekan cos sama tan, kosekan sekan sama kotangan. Nah kalau tan ini sebenarnya, kalau kamu misalnya nggak hafal nih tan itu sebenarnya artinya sin per cos. Nah jadi kalau tan 0 artinya sin 0 bagi cos 0. Jadi sin 0-nya 0 per cos 0-nya 1. 0, bener ya? Tan 0, 0 gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Ibu hapus dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah sudut 0 derajat, ada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kok nggak sendiri-sendiri, Bu? Iya, karena keduanya ini saling berhubungan. Nah, Ibu perlu bantuan. Kalau tadi Ibu gambar kartesius, kalau sekarang Ibu perlu sebuah segitiga. Nah, segitiga apa? Segitiga apa nih tandanya kalau yang kayak gini? Ya, sama semua sisinya berarti segitiga sama sisi. Dimana segitiga sama sisi itu sudah jelas bahwa masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Berarti di sini juga 60 derajat ya. Kalau gitu 30 derajatnya dari mana, Bu? Nah, Ibu di sini perlu sebuah garis bantu yang harus Ibu gambarkan. Di mana Ibu harus gambarkan? Ya, di sini dia. Oke. Ini namanya garis apa? Kamu udah belajar sih waktu SMP, kalau kamu masih ingat ada 3 macam garis. Ada 4 sebenarnya ya. Garis apa namanya ini? Ini dia tandanya ya, garis tinggi. Garis tinggi itu tandanya ada siku-siku di sini. Oke. Nah berarti di sini ada jadi dua ya segitiganya ya, masing-masing kayak kebagi 2 gitu. Nah sekarang kita ambil salah satunya aja. Oke, misalnya di sini Ibu namain A, B, C, D. Nah, kan di sini udah jelas nih 90 derajat, ini 60. Kita ambil segitiga B, C, D misalnya. Berarti ini berapa? Kan kalau segitiga itu totalnya berapa? 180. Berarti sisanya masih ada 30 derajat lagi. Nah, inilah dia muncul di sini 30-nya. Ya. Jadi 30 sama 60 ini saling terkait gitu. Dah, sekarang Ibu mau coba kasih ukuran ya. Oke, kalau misalnya sama sisinya ini Ibu misalkan 2. Ini 2 juga, ini juga 2 berarti ya. Kayak gitu kan? Nah, terus kalau gitu A sampai D ini kan 2 nih ya. 2 satuan. Berarti C sampai D atau A sampai C itu berapa masing-masing? Ya, 1. Berarti ini 1.
ini juga 1, ya kan? Gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang apa yang belum dapat, yang BC kan, BC sebagai sisi tegak. Oke, kita pakai Pitagoras. BC akar dari, berarti miring dulu kan, 4, berarti 2 kuadrat 4 kurang 1 kuadrat 1, berarti BC itu adalah akar 3. Paham? Ya, BC berarti akar 3 ini. Oke, nah sekarang kita cari trigonometrinya. Sin apa dulu? 30 dulu ya, biar berurut. Tadi kan 0 derajat, sekarang 30. Lihat, kalau sin 30 berarti kita fokus di 30 yang jadi depan, yaitu 1. Ya kan? 1 per miringnya 2. Itu dia. Terus cos 30 yang jadi sampingnya apa? Ini berarti ya akar 3. Akar 3 per 2. Atau kita bisa bilang setengah akar 3. Gitu. Terus tan, kalau kamu nggak hafal, tannya bisa dari sin per cos, setengah dibagi setengah akar 3. Tan 30 apa? Desa. 1 per akar 3. Ya kan? Atau kita rasionalkan hasilnya 1/3 akar 3. Gitu. Ya.